Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Esther Caroline Bengal, NPM 17170510002, Putri Febriana, NPM 17170510022, Cassandra Cahyani, NPM 17170510027, dan Naura Nazifa, NPM 17170510032. Di sini kami akan melakukan batch analysis dengan menggunakan salah satu tools dari Big Data, yaitu Tableau. Ini adalah tampilan dashboard dari Tableau. Banyak dataset yang dapat kita gunakan, salah satunya kita dapat memperolehnya di web UC Learning. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan menggunakan studi kasus, yaitu iris dataset pada bunga iris, di mana dia terdapat instansinya 150 dan terdapat 4 atribut, di mana atributnya ada sepal length, sepal width, petal length, and petal width. Baiklah, langsung saja kita coba. Di sini kita mengimport datasetnya dengan menggunakan text file. Nah, ketika kita mengimport, kita akan melihat di sini adalah datasetnya. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, and species. Kita langsung ke sheet 1, di mana kita pertama akan mencoba studi kasus dengan petal length and petal width. Di sini kita klik petal length, petal width, dan juga species. Lalu kita klik show me. Kita klik ini recommended. Nah, nanti awalnya dia akan menampilkan seperti ini, namun kita klik analis, lalu kita centang agregatnya sehingga muncul seperti ini. Dan spesiesnya kita klik ke color agar marksnya bisa lebih jelas. Nah, ini adalah pengklasifikasian dari spesiesnya. Namun jika spesiesnya kita hapus, maka warnanya akan sama, tidak terlihat mana yang diklasifikasikan. Namun kita bisa membuatnya klasifikasi dengan menggunakan analisis cluster. Nah, analisis cluster ini cukup kita drag, kita lakukan seperti ini. Nah, di sini clusternya akan secara otomatis melakukan pengklasifikasian. Nah, number of cluster ini maksudnya kita mau bagi menjadi berapa pembagian. Nah, di sini kita bagi 3 karena jenisnya ada 3. Nah, ini adalah cluster, pengklasifikasian berdasarkan analisis cluster. Selanjutnya yang kedua, kita coba dengan melakukan pengklasifikasian berdasarkan spesies. Petal length, petal width, spesies. Kemudian kita klik plots-nya. Seperti yang tadi, agregatnya kita conteng, spesiesnya kita masukkan ke color. Nah, untuk melihat bagaimana perbedaannya, kita klik di sini dashboard. Kita masukkan, kita input. Nah, ini adalah pengklasifikasian untuk sheet 1, pengklasifikasian berdasarkan analisis cluster. Sedangkan sheet 2 yaitu pengklasifikasian berdasarkan spesiesnya. Nah, di sini terdapat perbedaan di mana kalau di sheet 2 itu ada yang harusnya berwarna merah, tapi di sheet 1 itu berwarna orange. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah pengklasifikasian yang sama dan yang tidak sama? Nah, pertama kita ke sheet 1, dari cluster ini kita drag saja ke dimension, kita biarkan saja, lalu kita klik segitiga paling kecil ini, kita di sheet 2 itu kita klik edit group, kemudian cluster-cluster ini kita ubah namanya berdasarkan spesiesnya yang ada di tabel paling pojok sebelah kanan.
Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik lagi segitiga itu, kita create calculated field. Nah, di sini di calculation 1 ini kita isi nama variabel yang kita bikin, misalnya sukses. Nah, calculationnya kita samakan dengan species. Nah, maka dia nanti akan muncul true dan false. Oke, kita tambah lagi sheet 3, kita masukkan suksesnya. Nah, di sini suksesnya ada pembagian false dan true, atau true dan false. Nah, di sini number of records-nya kita masukkan ke columns. Nah, di sini sudah terlihat ya pembagian yang true ada berapa, false ada berapa. Nah, selanjutnya yang ini kita masukkan seperti ini. Nah, ini adalah sheet 3 ini merupakan pembanding berapa banyak pengklasifikasian yang sesuai dan pengklasifikasian yang tidak sesuai. Nah, satu lagi untuk sheet 3 itu kita klik dashboard, terus kita klik actions, add actions, kita filter. Nah, itu kita select. Oke, jika sudah. Nah, ketika kita menekan true, maka akan muncul pengklasifikasian yang sama antara sheet 1 dan juga sheet 2. Namun, kalau kita klik false, maka akan muncul pengklasifikasian yang tidak sesuai, di mana di sini dia orange, tapi di sheet 2 dia merah. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk studi kasus berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Febriana, NPM 1717051022. Di sini saya akan melakukan analisis untuk atribut sepal length dan sepal width. Baik, sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai tools yang kami gunakan. Jadi di sini kami menggunakan Tableau software. Jadi Tableau ini adalah software yang membantu manajemen dalam mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan visualisasi data. Jadi Tableau ini bisa membantu kita atau pemilik bisnis untuk mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data yang dimiliki. Jadi mengapa kami di sini menggunakan Tableau? Karena Tableau di sini adalah salah satu software untuk analisis data yang sangat mudah digunakan atau user friendly. Baik, langsung saja. Nah, karena di sini akan melakukan analisis untuk sepal length dan sepal width, maka pilih sepal length dan sepal width, kemudian species. Lalu untuk visualisasi datanya di sini kami gunakan yang paling recommended, yaitu scatter plots. Dan klik. Nah, kemudian maps-nya juga menjadi color. Dan untuk analisisnya di sini menggunakan aggregate measure. Nah, datanya akan nampak seperti ini. Kemudian untuk analitiknya di sini saya akan gunakan model cluster. Nah, untuk menggunakannya kita drag dulu spesiesnya, lalu drag cluster ke dalam sheet. Nah, number of clusternya di sini karena terdapat 3 spesies di dalam iris dataset itu, ada Setosa, versicolor, dan virginica. Maka number of clusternya juga di sini ada 3. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga terdapat 3 warna, ada oranye, merah, dan biru, di mana setiap warna ini mewakili setiap spesies yang ada pada iris datasetnya. Nah, kemudian buat sheet baru dan lakukan hal yang sama. Spesies, kemudian visualisasi datanya juga tetap menggunakan scatter plots. Dan marks-nya juga color, analitiknya agreement measure. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melihat perbandingannya, kita buat dashboard di sini, kemudian masukkan sheet 1 dan sheet 2. Nah, maka di sini bisa terlihat perbedaannya. Nah, seperti ini.
Sini berwarna di sheet 2 berwarna merah, sedangkan di sheet 1 berwarna orange. Perbedaan paling banyak terjadi pada plot tengahnya, dimana di sini ada warna merah dan orange, sedangkan di sini kebanyakan berwarna merah semua. Nah, kemudian di sini saya akan mengubah nama setiap klaster yang ada pada sheet 1. Nah, untuk klasternya kita drag ke dalam dimension, lalu klik kanan dan pilih edit group. Untuk edit setiap nama dalam klasternya itu kita samakan dengan nama-nama spesies yang ada pada datasetnya. Di sini kita rename jadi Iris setosa. Selanjutnya Iris versicolor, dan yang terakhir Iris virginica. Dan apply. Nah, untuk penamaan klaster ini itu juga harus sesuai dengan spesies yang ada pada datasetnya. Kalau misalkan berbeda, itu akan mempengaruhi perhitungan pada akhirnya. Dan nanti true atau false-nya juga akan berbeda hasilnya. Kemudian klik OK. Lalu sini kita create calculated field. Di sini untuk calculation ini jadi berguna untuk menghitung true false dari kedua data yang tadi dibandingkan. Nah, ini untuk calculation-nya saya beri nama success. Kemudian sepal length and sepal width-nya itu equal dengan species. Nah, kemudian klik apply, lalu OK. Nah, kemudian bentuk sheet baru itu sheet 3, jadi untuk melihat true false dari kedua sheet-nya. Nah, drag saja. Kemudian number of record kita letakkan di columns dan marks-nya. Nah, maka akan terlihat antara false dan true-nya. Kemudian, kembali ke dashboard, lalu masukkan sheet 3 yang berisi true or false. Nah, di sini kita akan lihat perbandingannya. Nah, kemudian pada dashboard kita klik action, add action, kemudian pilih filter, kemudian run action-nya kita pilih select, dan clearing the selection-nya kita show all values. Kemudian klik OK. Nah, di sini untuk melihat mana saja yang false dan mana saja yang true. Nah, misalkan ini yang true-nya kita pilih. Nah, akan terlihat bagian yang true saja. Kemudian klik lagi yang false. Nah, yang false akan terlihat seperti ini. Jadi, kedua data yang antara cluster dan yang didatanya dengan species itu tidak banyak berbeda. Jumlah kesalahannya yaitu ada di rentan 30, sedangkan true-nya itu ada di 120. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada teman saya untuk menjelaskan analisis yang selanjutnya. Baiklah, sekarang saya Cassandra Cahyani, NPM 1717051027 akan melanjutkan percobaan menggunakan petal length dan sepal length. Jadi langsung saja kita klik petal length dan sepal length dan juga spesies. Lalu klik ini, kita drag spesies ke color. Kemudian ke Analysis Aggregate Measure. Nah, setelah seperti ini,
karena kita mau menggunakan cluster, jadi kita tidak membutuhkan 3 warna ini terlebih dahulu. Kita buat menjadi satu warna seperti ini. Kemudian ke Analytics, lalu kita buat cluster. Nah, karena kita akan mengkategorikan berdasarkan 3 jenis iris, lalu di sini kita buat jadi 3. Setelah itu kita buat sheet baru lagi, dimana kita tadi menggunakan yang sama, petal dan sepal length, kemudian species. Di sini perbedaannya kita tidak menggunakan cluster untuk membandingkannya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita ke dashboard. Ingat yang kita buat tadi sheet 4 dan sheet 5. Di sini kita pilih automatic, kemudian kita masukkan sheet 4 dan sheet 5. Nah, di sini terlihat perbedaannya, atau cukup terlihat perbedaannya ya. Nah, kemudian di sheet 4 yang ada cluster ini tadi, kita drag clusternya ke sini. Nah, di sini kita ubah, tapi di sheet berikutnya, di sheet 5, kita ubah clusternya ini. Nah, cluster-cluster ini kita ubah menjadi nama dari 3 iris tersebut. Itu ada iris setosa, kemudian ada iris versicolor, dan juga iris virginica. Lalu oke. Nah, tetap di sheet kelima ini, di cluster yang telah kita ubah namanya tadi, kita akan menghitung benar dan salahnya. Jadi kita akan menghitung benar salah berdasarkan petal length dan sepal length dari spesies. Nah, kita ganti namanya di sini. Successive. Oke. Nah, udah muncul ya successive di sini. Kemudian kita buat sheet baru. Kita drag successive ke sini. Nah, kemudian kita drag number of record-nya untuk menghitung. Nah, setelah kita drag tadi number of record-nya akan muncul seperti ini, true dan false-nya. Kita bisa lihat di sini false-nya ada 26 dan true-nya ada 124. Oke. Kita ubah warnanya, lalu kita buat seperti ini. Kita masukkan. Nah, jadi dari perhitungan tadi, yang benar ada 124 dan yang salah ada 26. Lalu kita balik lagi ke dashboard. Dan ini sheet yang dari perhitungan ini tadi, kita drag ke samping sini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, setelah kita buat perhitungan seperti ini masih susah untuk melihat yang mana sih yang salah dan yang mana yang benar, tidak terlihat. Di sini kita ke menu dashboard, kemudian action. Sini kita add action untuk melihat yang salah itu yang di bagian mana. Nah, kalau yang ini yang benar. Jadi yang true ada 124, itu di sheet 4 dan sheet 5 seperti ini. Dan yang false ada yang seperti ini. Baiklah, cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya Naura Nazifa NPM 1717051032 akan melanjutkan percobaan untuk petal width dan sepal width. Klik petal width dan sepal width, klik species, klik scatter plot, drag species ke color, klik analysis not aggregate. Kita lihat di sini sudah terlabel sendiri karena kita ingin menganalisis data tersebut menggunakan clustering, maka kita hilangkan. Kita menggunakan fitur di sini analisis yang namanya cluster, drag cluster ke sini. Karena kita ingin melabelkan menjadi 3, tulis 3. Setelah itu, di lembar selanjutnya lakukan hal yang sama. Klik petal width, sepal width, species, scatter plot,
drag spesies ke color, analisis not aggregate. Terlihat sama, tetapi jika kita ke dashboard, kita ubah size menjadi automatic, klik lembar 7 dan lembar 8. Jika kita lihat ada perbedaan, yaitu beberapa kesalahan. Di sini orange, di sini merah, di sini merah, di sini orange. Nah, untuk melihat jumlah kesalahan tersebut, kita kembali ke layar original atau layar mula kita melabelkan ini. Di sini saya layar 7. Drag cluster ini ke dimensi. Selanjutnya pindah ke layar 8. Klik kanan, edit group. Sebelumnya, klik kanan, edit group. Ubah nama cluster 1 menjadi iris setosa. Ubah nama cluster 2 menjadi iris versi color. Ubah cluster 3 menjadi iris virginica. Oke. Setelah itu kita akan mengkalkulus field-nya. Di sini bisa kita ganti namanya. Di sini saya tetap menggunakan calculation 3. Klik sama dengan species. Nah, guna calculate field ini untuk memberitahu label true dan false-nya. Klik OK. Bisa kita lihat di lembar selanjutnya, drag calculation 3, drag number of records, nah, kita lihat jumlah false itu ada 11 dan jumlah true-nya ada 139. Klik dashboard, masukkan lembar 9 tadi. Untuk melihat mana benar dan mana salahnya, klik dashboard, action, add action, filter, select, OK. Kita tinggal mengklik. Ini jumlah true-nya yang berjumlah 139 dan false kesalahannya ada 11. Mungkin sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan, mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.